teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Alasani, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2401111610059. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan video konseling humanistik yang saya lakukan bersama siswa SMK 5 Negeri Kota Malang dengan jurusan Tata Busana. Oke, selamat menonton. Sebelum kita menyaksikan video konseling humanistik, kita menyaksikan terlebih dahulu profil dari SMK 5, yakni sekolah dari konseli yang akan menjadi bagian dari tugas konseling humanistik saya. Selamat menyaksikan. Membangun masa depan bangsa Indonesia dengan mengimplementasikan pendidikan berkualitas, berdaya saing tinggi. Mempersiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter kuat, memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kompetitif di bidangnya masing-masing. Dengan adanya peralatan yang memadai dapat memudahkan kita untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan untuk proses belajar di jurusan ini. Perpustakaan dapat membantu siswa-siswi dan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Juga berperan untuk melatih siswa-siswi terbiasa belajar mandiri, tanggung jawab, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara komprehensif. Dibimbing dan didukung alat yang lengkap sehingga memudahkan kita untuk berinovasi atau mengikuti tren mode terbaru. Ruang display merupakan wadah bagi karya-karya siswa-siswi SMK 5 Malang yang ditampilkan meliputi 8 kompetensi keahlian, kita di sini dikenalkan bahan-bahan keramik yang beragam untuk menghasilkan karya yang baik dan berkualitas. Keberadaan musola di dalam sekolah bisa menjadi sarana ibadah serta sebagai laboratorium untuk pembinaan dan pendidikan agama bagi siswa-siswi SMK 5 Malang. Digital saat ini, setiap bidang pekerjaan menuntut untuk memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Kita di sini dibekali materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga siap memenuhi segala tuntutan jaringan komputer di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya bagi kita semua, perkenalkan saya Dr. Andes Kono Gustapa Arifin, Kepala SMK Negeri 5 Kota Malang. SMK Negeri 5 Kota Malang mempunyai beberapa jurusan, yaitu jurusan yang unik-unik, diantaranya adalah kriya kayu, kriya keramik. Kriya keramik ini satu-satunya ada di Jawa Timur. Ada kriya tekstil, kemudian ada busana, animasi, multimedia yang sekarang ganti nama menjadi desain komunikasi visual, kemudian juga ada RPL dan TKJ. SMK Negeri 5 Kota Malang, sekolah kreatif anak muda. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Dengan alat-alat yang up to date, serta studio yang layak untuk kelas multimedia membuat kita semangat belajar. Kita di sini mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Olahraga bermanfaat bagi kesehatan anak karena banyak melibatkan aktivitas sehingga anak dapat mengembangkan kekuatan fisik, kecepatan, dan bahkan kesehatan jantung. Software komputer mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua yang berkaitan dengan pemrograman diajarkan di kelas ini. Kita juga mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan dan pemeliharaan. Membuat produk kerajinan tangan mulai dari radio kayu, souvenir kayu, dan mebeler. Membutuhkan ketelitian tinggi, kesabaran, dan kreativitas yang diajarkan di kelas ini. Kantin merupakan salah satu sarana dan prasarana yang memfasilitasi alat tulis dan lain sebagainya yang menjual makanan sebagai sumber tenaga supaya bisa berkonsentrasi dan fokus dalam pembelajaran. Animasi memang bisa dipelajari dengan otodidak, namun prosesnya panjang dan tidak instan. Di sini kita diajari ilmu-ilmu dasar animasi serta didukung oleh alat-alat yang terbaik. Membekali setiap peserta didik dengan iman dan takwa agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kepada masyarakat Kota Malang, khususnya sekitar sekolah, kepada adik-adik di SMP, silakan adik-adik bisa sekolah di sini
putra-putranya bisa disekolahkan di sini di SMK Negeri 5 Kota Malang. Di sini banyak jurusan yang mengarah ke ekonomi kreatif, industri kreatif. Kalau kalian ingin menjadi yang kreatif, inovatif, di sini tempatnya. SMK Negeri 5 Kota Malang, sekolah kreatif anak muda. Oh, ya sebentar. Oke, silakan duduk. Mau di sebelah mana? Oh ya, nggak apa-apa. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Habis dari mana tadi? Dari sekolah. Dari sekolah. Sudah pulang nggak? Sudah. Sore ya pulangnya. Berapa mata pelajaran tadi? Apa aja? Bahasa Inggris, mujur, sama matematika. Seru nggak bahasa Inggris? Kurang, soalnya gurunya itu kurang Kurang seru gurunya. Wah, berarti kurang seru di gurunya ya. Kalau bahasa Indo gimana? seru selasa. Terus yang satunya tadi apa? Mujur. Mujur itu apa itu? Mulok jurusan. Oh, jurusan. Baru dengar sih Bapak ini. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Ihsan Alasani. Kamu bisa panggil Pak Sani atau Mas Sani bebas. Nah, sekarang giliran kamu nih, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Cerita Maulidya. Mm-hmm. Dari Batu Cerita atau Ika. Ita, oke Mbak Ita. Oke, sebelumnya Mbak Ita sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Ini pertama kali ya? Ya. Jadi Bapak jelaskan terlebih dahulu. Oh ya, panggil Pak atau Mas ini anaknya? Pak Ada. Pak aja. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan ya. Di sesi konseling ini ada yang namanya kerahasiaan. Jadi Mbak Ita itu tidak perlu takut kalau mau bercerita sama Bapak. Mbak Ita itu bebas bercerita apa saja. Bapak akan mendengarkan. Bapak akan, kalau Bapak bisa, Bapak akan memberikan solusi. Jadi Mbak Ita itu tidak perlu takut kalau ceritanya itu tersebar. Setelah ini Mbak Ita itu ada kegiatan lain? Sebenarnya tidak. Ada. Oh, ada. Tapi yang ada nggak jelasin. Ulang-ulang. Setelah ini Mbak Ita ada kegiatan lain? Ada. Ada. Kegiatan apa kalau boleh tahu? Jahit. Jahit? Nggak apa-apa. Jahit? Olahraga apa bukan? Oh ya. Oke. Mbak Ita setelah ini ada kegiatan apa? Jahit. Oh jahit. Jam berapa itu kira-kira? Jam 5-an mungkin. Oh jam 5. Karena sebentar ya Bapak lihat jam dulu. Oke. Karena sekarang jam 4.20-an lah ya. Jadi mohon maaf sekali nih Mbak Ita. Bapak batasi sesi konseling kita pada hari ini sekitar waktu berapa ya? 20 sampai 30 menit cukup? Cukup, alhamdulillah. Kalau memang 20 sampai 30 itu belum mencukupi, nanti kita bisa jadwalkan lagi apa ini konseling lagi di minggu depan. Nanti biar waktu dan tempatnya Mbak Ita sendiri yang menentukan. Bagaimana Mbak Ita, setuju? Jadi Bapak di sini sebagai konselor yang mendengarkan Mbak Ita bercerita bebas apapun itu. Terus tujuan kita melakukan sesi konseling ini mungkin bisa memberikan solusi atau membuat Mbak Ita lebih lega lah setelah bercerita. Bagaimana cerita? Apa sudah siap bercerita? Oke, kita dimulai. Jadi akhir-akhir ini saya tuh sering ngerasa emosi Pak. Saya Mm-mm. nggak bisa mengontrol emosi saya. Jadi gampang emosi gitu. Bisa dibilang kamu ini susah ya untuk ngatur emosi. Terus dikit-dikit pasti marah-marah. Iya.
Contohnya itu seperti apa? Bisa kamu ceritakan? Seperti misalnya teman saya lagi Hmm. kayak ganggu dikit gitu pas Mhm. nulis, Mhm. terus tiba-tiba kayak disenggol dikit gitu, kayak tiba-tiba kayak nentak gitu sayanya. Hmm. Jadi sebenarnya kamu itu nggak ada niatan marah ke mereka, dan mereka itu kamu tahu itu mereka cuma bercanda, seperti itu. Saya juga nggak tahu Pak, soalnya saya akhir-akhir ini nggak bisa mengelola emosi gitu. Padahal saya cuma Saya tahu mereka cuma bercanda. saya tahu mereka cuma bercanda, cuma sayanya yang terlalu bawa emosi gitu, nggak tahu kenapa. Hmm. Jadi kamu itu juga bingung ya sama diri kamu sendiri. Kenapa kok kamu itu bereaksi seperti itu sama teman-teman kamu? Iya Pak, saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya jadi begini. Kalau Mbak Ita ini pas lagi marah atau kesel ini, Mbak Ita itu apa sih yang dirasakan sama Mbak Ita? Kayak panas gitu ya, kayak mau meledak gitu ya. Emosi itu jadi naik gitu. Berarti tubuh kamu juga ikut bereaksi ya, bukan cuman pikiran kamu yang kayak emosi gitu. Saya Iya Pak. kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa kayak mulut saya ini kayak ceplos-ceplos gitu. Takutnya itu kayak mereka sakit hati, tapi ini mulut saya kayak ceplos-ceplos gitu. Setelah kamu marah sama kesel sama teman-temanmu itu biasanya kamu ngelakuin apa? Saya biasanya kayak ingin minta maaf tapi gengsi. Jadi kamu ini sebenarnya menyesal, mau minta maaf tetapi masih gengsi gitu minta Iya. maaf. Jadi masih apa ya? Kamu itu pengen berubah, tapi kamu itu di dalam diri kamu itu masih ada yang nahan gitu. Benar seperti itu? Iya Pak, saya juga nggak mau disalahkan seperti itu. Berarti waktu kamu marah itu kamu itu pengen cuman didengerin aja, pengen dihargain sama teman kamu, nggak malah mereka juga ikut marah, seperti itu. Iya Pak, saya cuma pengen orang-orang itu ngertiin dan menghargai saya. Kalau Mbak Ita inget nih, mulai sejak kapan Mbak Ita merasa seperti itu? Mulai dari SMP, saya sering dibanding-bandingin sama kakak saya. Itu dibandingin gimana maksudnya Mbak Ita? Kayak orang-orang itu bilang nilai kakak saya itu lebih bagus dari saya. Jadi saya kayak tetap saya berusaha tapi kayak tetap salah gitu. Ya, jadi kamu itu tumbuh dengan perasaan kurang diri seperti itu. Iya Pak, saya kalau misalnya ada orang yang ngomong agak gimana gitu, saya tuh kayak merasa emosi gitu. Kamu itu merasa sudah capek dibanding-bandingin sama kakak kamu, tapi orang-orang itu masih komentar seperti itu. Iya Pak, saya rasa seperti itu, soalnya nilai saya nggak pernah di atas dari kakak saya. Bapak paham apa yang Mbak Ita rasakan. Itu pasti cukup berat sekali buat Mbak Ita. Iya Pak, saya rasa seperti itu. Saya kadang ingin menangis, tapi selalu saya tahan. Dan itu rasanya kayak gak enak banget buat saya. Bapak bisa mengerti perasaan Mbak Ita. Perasaan selalu dibanding-bandingin dari kecil. Mbak Ita pasti merasa capek sekali mendengar omongan tentang dibanding-bandingkan sama kakak Mbak Ita. Ya Pak, saya rasa juga masih kepala. Dan mungkin juga perasaan marah yang Mbak Ita alami selama ini, mungkin itu bentuk dari perasaan Mbak Ita, dari lubuk hati Mbak Ita. Kalau Mbak Ita itu pengen bilang kalau saya itu merasa capek disalahin terus.
Nggak apa-apa Mbak Ita. Perasaan yang Mbak Ita rasakan itu benar adanya. Mbak Ita tidak perlu merasa kalau Mbak Ita itu orangnya seperti yang diomongkan orang-orang. Kalau kayak ini ada yang bilang saya biasanya orang bilang saya itu emosian dan lain sebagainya. Saya nggak lihat kok Mbak Ita itu orangnya emosian. Saya lihat Mbak Ita itu cuman belum menemukan cara mengeluarkan perasaan Mbak Ita yang sebenarnya. Iya Pak. Kalau Mbak Ita perhatiin nih, kalau Mbak Ita ini lagi marah, itu Mbak Ita itu apa yang dipengini dari orang lain? Pengen dimengerti. Jadi sinyal marah dari Mbak Ita itu cuman apa ya, pertanda kalau Mbak Ita itu cuman pengen dimengerti sama orang-orang. Ya Pak, saya juga lagi berjuang supaya nilai saya di atas dari kakak saya. Itu wajar banget Mbak Ita. Cuman Mbak Ita itu belum menemukan cara mengungkapkan perasaan Mbak Ita itu dengan lebih tenang. Iya Pak, saya juga biasanya langsung ngomel kalau saya gak suka digituin. Tapi ujung-ujungnya Mbak Ita nyesal kan? Iya. Gimana kalau mulai sekarang Mbak Ita itu kayak coba kalau lagi marah itu tarik nafas dalam-dalam terus baru ngomong, tarik nafas dalam-dalam baru ngomong, biar Mbak Ita itu gimana ya, lebih tenang gitu, nggak langsung emosi, biar orang lain itu tahu perasaan Mbak Ita itu bukan tentang emosi tapi tentang tenangnya juga. Wah, iya juga ya Pak. Nah, itu bisa dicoba pelan-pelan. Emosi itu nggak bisa dihapus, tapi emosi Mbak Ita bisa diatur. Iya Pak, saya juga pengen seperti itu. Nanti coba saya mencoba. Kalau menurut Mbak Ita, kalau Mbak Ita lebih tenang, nggak emosian gitu, apa yang Mbak Ita dapatkan dari hidup Mbak Ita? Apa yang berubah? Mungkin saya punya banyak teman. Terus mungkin teman-teman nggak senang berteman dengan saya, soalnya mungkin emosional saya itu udah hilang. Iya. Jadi Mbak Ita sebenarnya itu pengen punya banyak teman, tapi perasaan emosi yang Mbak Ita rasakan jadi seperti tembok gitu. Iya. Iya. Langsung. Iya Pak, saya juga pengen. Iya. Pengen lebih santai biar nggak gampang emosi. Iya Pak, saya juga pengen lebih santai biar nggak mudah emosi. Itu langkah yang bagus sekali Mbak Ita. Sudah mau mau mencoba lebih santai tadi, itu sudah langkah yang sudah cukup bagus sekali menurut Bapak. Saya juga pengen belajar lebih terkontrol emosi saya. Mbak Ita udah mulai Mbak Ita udah mulai belajar kok, tapi kadang itu belajar itu tidak bisa dimulai dari langkah yang besar, bisa dimulai dari langkah yang kecil terlebih dahulu. Saya juga akhir-akhir ini ngerasa kalau saya ini keras sama diri saya sendiri. Terkadang kita itu harus lebih lembut sama diri kita sendiri, tidak perlu kayak memaksakan kita ini harus seperti ini, seperti itu. Kita itu harus mencoba lebih lembut pada diri kita sendiri Mbak Ita. Oke, Bapak mau tanya nih Mbak Ita, apa yang Mbak Ita dapatkan atau apa sih yang Mbak Ita rasakan, bisa dapatkan lah dari konseling kita pada hari ini? Saya jadi tahu emosi saya ternyata bukan dari orang lain, melainkan dari mungkin tidak dihargai dari dulu. Jadi sampai sekarang masih dikit-dikit sensitif kepada orang lain. Itu pemahaman yang bagus sekali menurut saya Mbak Ita. Iya, saya juga.
pengen berubah. Pasti saya bisa berubah kalau saya itu mau. Pasti itu Mbak Ita. Pasti Mbak Ita bisa berubah. Betul banget yang Mbak Ita katakan tadi. Perubahan itu datang bukan karena orang lain, tapi dari diri Mbak Ita sendiri. Iya Pak, saya jadi lega habis cerita sama Bapak. Saya senang, Bapak senang kalau bisa melihat Mbak Ita merasa lebih lega lah setelah bercerita sama Bapak. Dan Mbak Ita, nanti kita coba mengelola emosi Mbak Ita, mencoba cara untuk mengatur emosi Mbak Ita tadi. Iya Pak, nanti saya coba saran dari Bapak kalau lagi emosi harus mengambil pernapasan. Nanti saya akan coba yang Bapak katakan kepada saya dari awal tadi. Kalau kita lagi emosi, kita harus melakukan latihan pernapasan agar emosi itu mereda. Betul sekali. Tapi Mbak Ita juga beri ruang salah buat diri Mbak Ita sendiri ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Ita. Oh iya, sekarang jam berapa ya? Karena memang sudah mau jam 5 nih Mbak Ita ya. Dan waktu konseling kita pun sudah mau mencapai batas. Bapak minta maaf untuk mengakhiri sesi konseling pada hari ini. Apakah Mbak Ita tidak apa-apa? Aman, gak apa-apa. Bagaimana perasaan Mbak Ita setelah berkonseling bersama Bapak tadi? Saya menjadi lega setelah bercerita kepada Bapak. Terus saya juga bisa tahu bagaimana cara mengontrol emosi. Ya. Oke, sesi konseling Bapak akhiri. Sesi konseling akan Bapak akhiri ya. Kalau Mbak Ita masih merasa mudah lah terpancing emosi, nanti Mbak Ita bisa datang lagi kepada Bapak untuk jam dan waktunya nanti kita sepakati bersama. Mbak Ita setuju? Setuju. Mari saya yang